Jadi bapak itu dari perapatan sudah ndak ada uang itu kan Gus. Bondo dari kiai itu. Istilahnya Naik korek bis, ya kayak nggih. linti itu, lidi lah ibaratnya. Naik bis akhirnya dikasih tahu itu. Nggih, turun di situ terus jalan kaki bapak. Jadi bapak itu niat jalan kaki itu diniati sambil istilahnya dawe apa nirakati anak gitu. Jadi beliau pulang itu pasrah sudah. Makanya intilah pamit ke kiai dikasih apa itu Kayak korek lidi, dulu itu, korek lidi itu. Pokok syaratnya kalau ditanyakan sama kondektur suruh kasih tahu. Nggih, alhamdulillah ndak bayar. Gratis nggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu santri guru kita semua, Kiai Ahmad Mirza Kisah, yaitu bernama Ustadz Khaironi Abdillah atau yang terkenal dengan Cak Roni. Tentu bagi Anda semua sudah tidak asing lagi yang biasanya sering menonton Hadrah Al-Qadiri, ya beliau ini termasuk salah satu pentolannya. Kita akan mengobrol bertanya-tanya kepada beliaunya ini terkait awal mula perjalanannya mengembara menuntut ilmu sehingga bisa dan perjumpaannya dengan guru kita Kiai Ahmad Mirza Kisah ini bagaimana, di tempat apa kejadiannya dan bagaimana. Baik, langsung saja saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum Cak Roni. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah saya baik, sehat. Begini Cak, kami akan bertanya-tanya Cak. Terkait yaitu perjumpaan awal mula pertama kali Cak Roni ini sehingga bisa mengembara menuntut ilmu dan kenal dengan guru kita Kiai Ahmad Mirza Kisah. Awal mulanya itu di tempatnya, kejadiannya bagaimana dan di mana? Oke, Gus. Sebelumnya saya cerita yang saya hormati, yang saya takdimi, yang saya cintai dan saya harap terus doanya, yaitu Abuya Kiai Ahmad Mirza Kisah beserta Nyai dan seluruh putra-putra beliau, Kiai Taufik, keluarga, Kiai Umar, Nyai Elmi, Kiai Fadil, Gus Elmi, Gus Nur, Gus Sahri, seluruh keluarga besar Al-Qadiri yang saya hormati dan saya takdimi. Gini Gus, saya awal mondok ke Kiai Abuya Kiai Muzaki ini tidak ada rencana dari rumah. Tidak ada niatan. Saya pertama mau balik ke pondok Sumber Wadung. Jadi iya. Saya sebelum ke Al-Qadiri mondok di Sumber Wadung, Gus. Banyuwangi. Nggih. Di sana ada pondokan dekat stasiun Sumber Wadung. Melangkah dari lapangan di situ, daerah sana. Di situ awal mulanya saya mau balik mondok ke Sumber Wadung. Di tengah perjalanan di atas kereta itu kan saya sama bapak. Di hati saya itu insya Allah nyampe Karangasem apa Gojampi gitu Gus. Di hati saya itu Kiai Muzaki gitu. Kayak ada yang bisiki lah Gus, yang ngomong kon kudu mondok ning Kiai Muzaki gitu. Jadi saya bilang ke bapak, Pak, kula mboten balik teng Sumber Wadung pun. Saya ndak balik ke Sumber Wadung. Kaget bapak. Kok iso kon iki burung pamit opo? Ayo balik sik. Opo gak kerasan? Mboten. Terusaken iki. Tapi teng Jember mawon. Jember ndi? Itu kaget bapak. Oh, bapaknya jenengan nggak tahu pada waktu itu? Nggak ada Gus. Di seketika di kereta itu saya. Saya di kereta itu tidak ada niatan dari rumah mau mondok ke Kiai Muzaki. Niatan dari rumah mau balik pondok yang Sumber Wadung. Tidak ada niatan ke Kiai Muzaki. Di kereta itu saya ingat waktu 91, 92, 93 ada saudara saya kan mondok di Al-Qadiri. Dulu itu sering ikut saya Gus. Ikut Pampak D saya. Kalau ngirim itu ikut. Naik kereta itu. Tapi naik kereta bukan di tempat duduk.
di tempat barang itu. Pokoknya saya seneng ikut Jumat Manis itu sambil ngirim kakak saya namanya. Ada kakak saya alumni sudah. Jadi saya di kereta itu ya apa di hati itu harus mondok di Kiai Muzaki gitu. Yang jadi penarik saya lagi saudara saya namanya Jamhari. Itu jam hari itu lebih dahulu insya Allah dapat 4 bulan apa 5 bulan di sini di Al-Qadiri. Terus saya maksa ke bapak. Sama bapak ndak dikasih Gus. Secara ukuran materi ndak punya. Bapak itu bawa bekal untuk istilahnya dipikir sama bapak iki gawe gusing buat nyabis gitu. Iki gawe awakmu gitu Gus. Jadi sama bapak itu ndak mau bapak karena ndak ada persiapan. Saya mempeng sampai nangis saya Gus. Kalau ingat segini deh. Sampai nangis saya ke bapak itu. Ayo Pak, sampai orang itu nopo iki putrane Pak. Ndak jawab bapak. Di kereta itu. Nggih. Sampai bapak itu ndak tega. Ikut nangis juga. Ingat saya. Berdua itu Gus. Akhirnya ya wis lek karepmu koyo ngono. Ayo wis. Lah bapak itu ndak pengalaman ke Jember. Saya dulu ikut ya kan masih sangat kecil. Masih sangat kecil. Ikut Pak D itu. Jadi saya ndak tahu. Akhirnya noleh saya waktu Sumber Wadung itu noleh. Tapi hati saya itu ke Kiai Muzaki gitu. Nyampe stasiun itu Gus, stasiun Sumber Wadung kan turun nganan terus jalan kaki tembus pondok saya itu. Lah di situ saya di hati itu Kiai Muzaki. Gitu terus Kiai Muzaki. Kayak awirit itu Gus istilahnya di hati. Kon kudu mondok ning Kiai Muzaki. Akhirnya sama bapak ndak tega bapak, ayo wis. Akhirnya nyampe ke Jember. Nyampe di Jember turun stasiun Jember sini Gus. Kota Jember. Nggih. Akhirnya naik insya Allah ojek. Naik ojek. Waktu itu ndak tahu bapak karena mungkin orang baru agak mahal nih istilahnya. Masuk ke Al-Qadiri, bapak itu tanya Kiai langsung ada langsung ke insya Allah habis duhur nyampe sini langsung ke Kiai matur nih Kiai putra kula mboten kenging dipenging istilah ndak mau harus mondok di sini. Kiai itu mesem Gus. Iki jalure pripun iki terus Kiai. Niki badhe balik teng Sumber Wadung asline. Cuma mokso mriki kula mboten enten persiapan terus bapak. Katanya bapak gitu. Sama Yai mesem, nggih pun. Berarti iki memang bagianku. Oh, jawabannya Pak Muzaki langsung gitu. Nggih pun, sampeyan ning pengurus daftar sik sak duwene dhuwit, lek anu utango. Kok bayar sak duwene. Salamku ning arek pengurus. Ingat saya. Insyaallah waktu itu pengurusnya siapa nggih? Lupa saya ya, Gus. Pengurusnya. Apa termasuk Pak Haidori itu insyaallah. Oh, Pak Haidori anu nggih Besuki. Nggih, termasuk itu. Nggih Pak Haidori insyaallah. Nggih. Terus nggih langsung daftar. Daftar, nggih bayar lupa saya intinya hutang lah Gus. Bayar terus ketemu sama saudara saya Jamhari itu. Akhirnya sekamar dulu. Udah terus dah mondok kok ternyata di Al-Qadiri kayak gini. Gitu kalau di pondok lain kan sistemnya dulu itu saya di Gedung Lewung di Sumber Wadung kitabiahnya itu banyak dihafal Gus. Kayak takrib sarahnya itu dihafal. Kok di Al-Qadiri ki luar biasa ibadahnya gitu saya. Makanya di hati saya itu kan dulu itu dengar Kiai Abu Yaki Muzaki ini di Banyuwangi memang Kiai terkenal Kiai Muzaki ini mandi pengucap gitu. Jadi hati saya itu tertarik Gus. Aku mari mondok ning kene. Tapi sebelum kejadian di kereta itu Gus, masih mondok di Gedung Lewung insyaallah. Jadi pingin aku ya apa besok pengen nyantri Kiai Muzaki lah. Gitu saya. Angkanya dijawab pas di kereta itu Gus. Oh, itu dari kerentekan sampai yang beberapa tahun yang lalu. Nggih, leres. Tapi kan awalnya itu memang tidak ada rencana Gus. Jadi berdua, kalau yang lain mungkin mondok dianterno.
keluarga kan Berarti sampean berdua sama ayahnya? Nggih. Nggih. Akhirnya nginep, bapak itu nginep pulang subuh. Diizini subuh. Bapak itu ingat cerita, makanya bapak itu cintanya luar biasa ke kiai. Dengar kiai, ini bapak saya Gus. Dengar kiai sungkan itu susah. Bapak saya kan jarang ngomong. Ya ini terus dungokno le. Itu ingat terus saya. Jadi kiai ngijini ngijini bapak saya itu habis subuh. Sampean wangsul mari subuh ae. Jadi nginep bapak sama saya. Di tengah-tengah itu tengah malam Gus. Saya tuh ngelilir lah istilahnya. Lihat bapak itu tidak tidur, kepikiran saya. Karena memang bawa bekal pas-pasan gitu loh. Akhirnya ngelilir saya. Nah, di situ saya di hati itu tertarik, Gus. Hati itu pas bapak itu sebelumnya ngomong di kereta itu. Ya wis tak turuti. Kon yopo-yopo lah iso ya kudu koyo Kyai Muzaki. Gitu, Gus. Ibadah mandi pengucap. Lek koyo Kyai Muzaki, ya pokok niru lah awakmu. Ojo sampai kon dadi anu gitu pas bapak itu jadi lecutan semangat. Nggih. Akhirnya bapak itu pamit wangsul nggih cuma apa nggih. Pamit nggih pamit nggih. Itu uangnya dikasihnya semua sama saya. Nyok, nggon jenengan aku ono. Itu cerita bapak waktu saya keluarga, Gus. Oh, tersimpannya itu. Waktu sudah beberapa tahun berarti. Makanya bapak itu ketika pulang pamit ke kiai, saya ingat saya bapak itu cerita. Bapak itu dikasih korek itu, Gus. Ya. Dulu kan korek anu itu, Gus. Iya. Nggih, kan ada apanya itu? Ada kayunya itu pakai itu. Itu dikasih itu. Sampean kayak seakan-akan kiai itu tahu bahwa bapaknya Roni ini uangnya habis, enggak pasrah. Beliau pulang itu pasrah, memang pasrah sudah. Aku tak lek mulih walaupun ndak naik kereta sama bis tak lakoni melaku. Yang penting anakku temenan ngaji itu bapak saya. Akhirnya dikasih istilahnya lente lah kata mendurannya itu. Dikasih, iki Pak, engko sampean lek numpak bis, iki dudukno kondektore. Jadi mulai saya awal mondok itu banyak kejadian sudah Gus. Tentang kekaromahannya doanya Buya Kyai Muzaki ini sangat luar biasa. Cuma baru diceritakan ketika sampean sudah menikah. Saya nikah. Ya itu saya kok jenengan mboten nate cerita, Pak. Ndak deh, tak simpen aku. Mulai aku ndonga memang ning Allah, kon ben tambah kerasan ning kono. Ya alhamdulillah saya sangat jarang pulang, Gus. Mondok di Al-Qadiri ini. Sangat meskipun saya pernah sakit apa ya, Gus? Gudiken lah itu. Hampir satu badan pernah saya. Lama ya ndak pulang saya. Alhamdulillah. Ya terus semenjak itu dapat 1 tahun terus saya ikut seperti biasanya sudah ngaji nggih dinia nggih riyadhah malam. Terus insyaallah tahun 99 akhir ingat saya itu lebih dekat sama Gus Helmi. Oh iya. Sering barengi Gus Helmi. akhirnya lebih dikenal lah sama Buya Kyai Muzaki sama Nyai. Kadang-kala ya tidur di ampel itu ambil mijet itu kadang-kala di Bang Alif subuh pindah wis gitu sering itu Gus. Waktu itu kejadian seperti itu. Jadi istilah seperti itu bapak itu yang saya ketuni cerita kemarin saya pas keluarga itu. Lah jenengan tutuhaken pripun, Pak? Ya meneng iki kondekture. Jadi kondektur sampai turun di perapatan mau jalur ke rumah saya. Jadi bapak itu dari perapatan sudah ndak ada uang itu kan Gus. Bondo dari kiai itu. Istilahnya korek ya kayak linti itu, lidi lah ibaratnya. Naik bis akhirnya dikasih tahu itu. Nggih turun di situ terus jalan kaki bapak. Jadi bapak itu niat jalan kaki itu diniati sambil istilahnya dawe nirakati anak gitu. Jadi beliau pulang itu pasrah sudah. Makanya intilah pamit ke kiai dikasih
apa itu Kayak korek korek lidi, dulu itu, nggih. korek lidi itu. Pokok syaratnya kalau ditanyakan sama kondektur suruh kasih tahu. Nggih, nggih alhamdulillah ndak bayar. Gratis Bapak. nggak bayar. Di tengah perjalanan pulang itu ketemu orang katanya, terus bapak digonceng diantarkan sampai. Nggih kaget mak saya Gus. Kok iso ninggal kok diri ya apa anu karepe lek nah istilahnya kacung. Nggih bapak diam saja. Akhirnya dapat insya Allah dapat setengah bulan nggih mak saya ke sini lah ibaratnya, menjenguk sampean. Tinggi tanglet ya apa kerasan? Nggih kerasan. Pula lah gak kerasan dipendungi bapak wong iki karep kula ngoten istilahnya. Terus ini lagi Cak ya. Di antaranya juga selama Cak Roni ini kan tentu lama lah sudah ibaratnya di sini. Dari tahun awal 98 lah, akhir 97 dari awal masuk ke awal 98 sampai menikah 2009. Tentu kan dari 11 tahun ini ada peristiwa-peristiwa aneh. Nah, peristiwa-peristiwa aneh, hal-hal aneh yang tidak bisa dilupakan, sulit dinalar, bahkan sampai dikenang sepanjang masa sama Cak Roni sendiri selama menjadi santrinya Kiai Muzaki dan juga selama di rumah. Di antara salah satunya itu apa yang tidak bisa dilupakan? Nggih, sebenarnya nggih kathah Gus. Iya. Kalau saya semenjak masih di pondok ini berkaitan dengan bapak saya lagi, bapak itu kan insya Allah tahun 2003 apa 2002 bapak ini pernah sakit parah Gus, sehingga tidak bisa kerja. Jadi saya pamit, makanya sama Kiai, wes leh bapakmu kon rene enakan kon mulio gitu. Iki kayak no air itu didoakan sama. Akhirnya bapak mendingan saya ajak ke sini. Sampai gerbang itu bapak itu mau pingsan. Saya ingat saya, mumet lah istilahnya. Nah, akhirnya ketemu Kiai, nggih disabdo sehat sampean gitu. Nggih sehat Gus sampai sekarang. Itu kejadian waktu saya cuma kalau orang Banyuwangi ini kan kadang-kala penyakitnya kan aneh-aneh Gus. Gitu loh. Cuma semenjak tahun 2001 insyaallah 2001 nggih. Semenjak itu kendala itulah. Jadi saya itu sering puasa, sering nggih melek lah istilah, ikut nggih istiqomahnya Buya ini sudah, nggih sering apa puasa sering menyendiri lah istilahnya Gus. Uzlah. Nggih. Akhirnya sama Kiai karena saya kadang pamit. Puasa, kadang saya itu paling seneng amalan Gus. Sedangkan Abu Kiai Muzaki ini banyak amalannya, banyak doanya. Jadi saya setiap mendengar doa Kiai Abu Kiai Muzaki baru, mesti saya rekam. Saya rekam dengan pikir Gus, dengan hati. Dulu kan tidak punya apa-apa. Jadi nggak secanggih sekarang lah ibaratnya. Jadi saya tulis sedikit demi sedikit. Sudah sempurna, matur sama Kiai, diizini. Terus sering seperti itu Gus. Akhirnya sama Kiai tahun 2007 insya Allah sama Kiai gini Pak, wes leh gak usah izin maneh. Pokoknya setiap dongaku anyar kon apal gitu. Pas Kiai itu akhirnya dawuh gini, setiap ono dongaku amal wis aku ikhlas gitu Gus. Apa olehna cermet apa? Data setiap anu lah ibaratnya mencuri sedikit-sedikit dari doanya beliau selalu pamit jenengan lah. Terus akhirnya 2006 bapak saya ingin mengadakan istilah tasyakuran nggih 2006. Sambil gugahi tonggo-tonggo di rumah itu mau mengadakan manakipan Gus. Izin saya sama bapak sama saya. Akhirnya sama Kiai diizini. Ya oleh kon lek diimami mbek awakmu ning omahmu, daerah omahmu tiap bulan ndak apa-apa kon mulih tak izini. Jadi saya ngimami manakib mulai dari pondok, Gus, mulai bujang. Setatnya 2005 insyaallah, Gus. 2005 ya. Nggih. Jadi saya bujang ngimami sudah. Sebelum menikah lah ibaratnya. Nggih. Akhirnya sama Kiai itu kadang ada orang sakit, orang sakit ke Kiai, saya ditimbali kadang. Iki le manakipono, gitu.
iki wong pengen selamatan kon sing imami gitu. Jadi sudah mendapat mandat lah Nggih, ibaratnya. mulai bujang. Ndak tahu saya, Gus. Saya pokok ngikuti dawuhe Yai. Mengalir lah ibarat Nggih. seperti air. Banyak kejadian itu, Gus. Salah Sangat satunya Cak, yang sampai sekarang nggak diantaranya yaitu ketika yang sekarang ini ketika Cak Roni sudah di rumah. Ketika sudah di rumah apa salah satunya yaitu yang tidak bisa dilupakan sampai sekarang terekam memori. Kalau Salah satunya. yang di rumah, Nggih, yang di rumah sekarang kan oh jenengan yang sudah keluarga. Nggih, berkeluarga. Sebelum yang di keluarga, nggih, Gus. Nggih. Ini yang belum selesai yang di pondok. Nggih. Saya itu 2004 pernah suruh pulang sama Bapak. Karena sudah tidak punya Bapak, istilahnya Ekonomi menurun Nggih. lah ibaratnya. saya pamit sama Kiai. Anu opo kon mulih? Gitu. Cerita saya, weh ning kene ae. Lek urusan mangan gampang. Ya semenjak itu saya tambah pateng, Gus. Oh, tambah Nggih, tambah pateng. tekun lah Nggih. ibaratnya. Sampai sering bareng Gusti, tambah pateng saya. Banyak teman-teman kon poso tok melek tok dadi opo. Banyak teman-teman istilahnya agak lah Iya, Gus. iya. Gojlokan Nggih, lah. gojlokan teman. Oh, dadi saya seperti ini ndak nyangka, Gus. Ndak ada rencana. Itu ndak ada. Sampai sekarang saya di rumah, saya nikah kan dari pondok saya. Nggih, nggih. Dari pondok saya nikah 2009 itu. Mungkin barokah sering barengi Gus Helmi sampai saya nikah yang nyupiri Gus Helmi. itu dapat mandat dawe nyai gitu loh. Sudah. Sampai sampai gue apa itu nyai itu luar biasa sama Kiai itu, Gus. Walaupun secara dohir saya sering apa gitu, Gus. Jarang kata anak-anak tidak begitu akrab, tapi kan semua itu Allah yang tahu gitu. Nggih, Gus. Jadi semenjak itu sampai saya nikah 2009. Awal-awalnya nggih pripun nggih saya nggih disuruh hadroh, melo hadroh lek nggih. Ikut hadroh kan saya ikut hadroh. Terus nyupir. Sampai nyupiri kiai nggih kalau siang ke walimah, ke bank nggih. Saya dulu masih saudara Khotib masih sekolah. Jadi saya sering berduaan sering waktu Cak Rohim kan keluarga sudah waktu itu. Jadi saya sangat luar biasa, artinya sangat bersyukur pernah berdua, pernah nyupiri Mbah. nggih. Pernah beliau pas baru sembuh sakit tuh. Nggih. Pas acaranya habis nikahnya Gus Helmi itu kan baru sembuh sakit. 2008. Nggih. Itu pernah ke Bank Jatim berdua. Banyak cerita dahulu ya. Tentang perjuangan. Di situ saya nangis, ya Allah. Guru saya kayak gini sampai perjuangan. Kalau pengen jadi wong istilahnya gitu. Sing mempeng ning pangeran deh gitu. Itu yang saya kenang, Gus. Oh, kok kuncine wong tuemu tak dime luar biasa ning gurumu. Wis lah insyaallah dadi kon gitu. Itu sangat Menyentuh lah. Nggih, jadi modal saya. Nggih, saya nggih ngapunten seperti ini apa kitab tidak begitu aneh nggih tahu cuma nggih. Karena enggak kayak Gus Nur kayak enggak ada biasa. Barokah Gus Estu barokah ini semua. Barokah ya Abu ya Muzaki, bimbingan orang tua, seluruh keluarga Al-Qadiri. Saya ini barokahnya Al-Qadiri. Mutlak itu saya rasakan, Gus. Jadi ditirakan tapi tidak begitu. Kalau Kiai ngizinin ditirakan gitu. Cuma yang dominan saya itu ketika saya keluarga, saya itu mikir ya opo amriye orang tuaku, guruku terutama Kiai Al-Qadiri, Abu ya Muzaki sekeluarga. Ini senang. Apa seneng-senengane Yai nggih santri jamaah. Jadi saya agenda tiap tahun itu ke Abu ya mesti mulai dulu dah. Mulai berapa orang saya ajak. Ndak punya uang orang tak ajak, Gus. Kan Abu ya Muzaki senengannya nggih santri jamaah. Nggih, ya itu sudah tidak bisa dipisahkan dari beliau itu. Secara mau memberi lebih secara ekonomi saya masih belum mampu artinya kan gitu. Ya nggih sak bisa saya, Gus. Jadi agenda sebelum Covid itu kan nggih ngapunten. Saya kan kalau ngajak jamaah itu nggih alhamdulillah mulai dari 1 elek,
dua elap. Itu memang tujuan saya, ya Pak Amri Kiai seneng. Gitu. Ya Pak Amri Kiai seneng. Kiai seneng-senengane nggih santri jamaah. Kan tak terlepas niku to dawuh Yai tiap hari itu yang santri jamaah. Santri jamaah gitu toh. Itu Gus yang membuat saya nggih seperti ini semuanya nggih mutlak barokah Abu Yai Muzakisah beserta keluarga. Dan ini Cak, di antara yaitu juga ketika Cak Roni ini kan tentunya saya setiap tahun juga sering hadir lah ibaratnya pengajian. Pernah nggak Cak mengalami sesuatu yang aneh ketika hampir-hampir mendekati pengajiannya ketika panjenengan akan merawuhkan guru kita Kiai Haji Muhammad Kisah? Pernah nggak Cak? Di antaranya salah satunya yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang tersimpan dalam hati lah ibaratnya di luar nalar tidak bisa dilupakan lah kenangan itu. Kalau seperti itu nggih hampir tiap tahun. Di antaranya yang paling membekas Cak, paling membekas. Pertama itu Gus, insya Allah pengajian 2 kali, nggih 2 kali apa 3 kali insya Allah. Kiai itu dawuh pengajian 2 kalinya saya mantur ke Kiai. Akhirnya pengajianmu rame le alhamdulillah, injih. Tiap tahun ya, ono gak ono tiap tahun. Memang di hati saya ingin Gus tiap tahun hormat Kiai. Nggih. Nah, pas pengajian lagi apa nggih? Nggih istilah diuji ekonomi itu kan mesti nggih. Nggih. Hanya apa? Hanya yang saya lihat cuma sepeda motor. Saya punya sepeda motor dulu insya Allah. Apa Jupiter apa lupa. Itu yang saya jual Gus. Iki tak dol. Wong aku melaku tekon nol mbek bojoku gitu. Terus? Jadi saya itu berani hutang demi membahagiakan orang tua dan guru. Itu saya Gus. Jadi dan alhamdulillahnya lagi, syukurnya lagi, ini sejalan sama istri saya. Sejalan sama istri saya. Nggih saya jual Gus, yang ada saya untuk pengajian. Nggih mungkin barokah nggih Abu ya nggih. Masih ndak begitu ramai segini rutinan masih jamaah insyaallah 30 Gus. Nggih terlaksana pengajian. Terlaksana nggih sukses. Nggih alhamdulillah. Saya mau kemana-mana bingung pinjam sepeda. Oke, saya itu pinjam sepeda ipar saya punya Honda 800 tuh. Ingat saya Mas punya Mbak Yu ipar saya tak pinjam sering. Kalau ditimbali kayak Taufik nyupir. Nggih, saya pakai itu pinjam dulu. Nggih alhamdulillah lambat laun ndak lama Gus diganti sama Allah. Subhanallah. Nggih saya itu diganti sama Allah. Ada aja jalannya ya itu. Berarti memang benar ya adanya seperti itu memang. Oh nggih Gus, ndak ya ini yang saya pegang lagi. Ya ini pernah dawuh aku iki tergantung setrume santri mbek jamaah. Istilahnya jangan ngarep setrumnya ya ini banter terhadap santri dan jamaah, sedangkan jamaah sama santrinya ini setrumnya ndak ada gitu loh Gus. Ya itu pernah dawuh gitu kan. Aku ki tergantung apa? Setrume mungkin tergantung cintane sambungan lah. Nggih. Cintane jamaah. Nggih, saya amati semua alumni yang cintanya luar biasa ke Abu Ya ini. Hidupnya insya Allah enak ini Gus. Sebelum saya nikah saya kan ngamati Gus, selalu mengamati lah. Dia termasuk banyak toh yang sudah Pak jenengan panggil yang diantaranya itu hidupnya ndak repot. Saya teliti, kadang saya sharing. Kadang sebelum nikah saya sudah kenal. Yang senior yang baik tentang sambungan ke Kiai itu terus saya tampung Gus. Gadik napa biar nanu ke Kiai terus saya tampung. Jadi cerita ke cerita itu terus saya tampung. Dijadikan bekal lah ya. Terus ini lagi Cak, yang terakhir. Pesan-pesan Cak Roni untuk para santri, alumni, jamaah, imam menegib, lebih-lebih alumni. Harapan Cak Roni ke depannya bagaimana? Nggih, sesuai
dawe yai nggih, Yai Muzaki. Kon lek pengen urip barokah lek gitu. Siji birrul walidain itu, Gus. Sholat tepat waktu, usaha terus jihad ning jalan Allah. Itu pesannya Abuya terhadap kula. Itu saya jalankan semaksimal mungkin sebisa saya. Terus mengenai alumni dan santri, ayolah, ya apa caranya kita, sambungan kita ini ke Abuya Kiai Muzaki. Kalau jaraknya jauh, nggih lewat doa, lewat Fatihah. Toh hidup kita ini kan tidak semuanya, tidak seterusnya di dunia, Gus. Kita sangat bersyukur, saya pribadi ditakdir menjadi santrinya Kiai Muzaki itu sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Dan saya terus meminta takdir ini mudah-mudahan tetap sampai saya mati dunia akhirat berserta keluarga saya. Nggih, sesuai pengalaman saya, nggih, Gus. Insya Allah kalau kita betul-betul sambungan kita terhadap guru secara dohir ataupun lebih-lebih secara batin, insya Allah hidup kita diberi enak lah, Gus, insya Allah. Karena doa kiai tiap hari tiap malam terus mendoakan santrinya. Insya Allah lah. Ya jangan salahkan siapa, mungkin ngapunten kadangkala ke kiai ini sengkah gitu loh. Males. Males. Kalau kadangkala deket sengkah gitu loh. Males gitu loh. Jadi pesan saya ke santri, ke alumni lebih-lebih, ayolah, banyak sudah kejadian alumni lain yang sangat sambungannya tetap dijaga, setrumnya insya Allah dapat setrum yang besar lebih besar juga itu, Gus, untuk teman-teman alumni. Alhamdulillah, makasih Gus jenengan berkenan mengundang saya sebagai santri biasa. Semua ini atas barokahnya Abuya Kiai Muzaki. Mudah-mudahan saya pribadi diberi kekuatan. Amin. Dan saya mengharap terhadap seluruh yang menonton acara ini, jangan lupa dukung channel Arufa Official dengan like, comment, share, and subscribe. Itulah pemaparan beliau yang sangat super luar biasa. Al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dan birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbaktilah kepada orang tua, niscaya anak-anak Anda akan berbakti kepada Anda semuanya. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.